Selamat sore teman-teman, ini balik lagi dengan Aku kentang. Kita bukan kentang tadi. Janganlah. Oke, kenalin, saya Adi Pratama. Saya di sini ditemani oleh dua orang teman saya. Emang iya? Ya, monggo silahkan perkenalan Mas. Oh ya. Ya, saya temannya Adik. Saya juga temannya Adi. Nama-nama Oh, mungkin nama. nama biar Oh ya. biar lebih enak. Oh, iya. Nanti panggilannya. Oh ya. Oh ya, Pak. Saya Abdul biasanya. Oke. Temannya Adit. Biasanya Abdul. Biasanya. Kalau nggak biasa, Sayang biasanya kalau untuk wanita. halo sayang. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya siapa? Nama saya Rian. Biasa dipanggil Rian. Di akun juga tulisannya Rian. Di KTP juga Rian. Oke. Asalnya dari mana Mas? Dari rahim ibu, Mas. Oke. Asal daerahnya dari mana? Dari Surakarta, Dari Hadiningrat, Mas. Surakarta. Oke. Mas Watah mungkin dari Saya asal dari Sukabumi, mungkin teman-teman pada nggak tahu ya. Sukabumi itu di mana? Sukabumi. Ya, tepatnya Jawa Barat. Jawa Barat, Ya, tetangganya sama Bogor sama Bandung lah. Jauh padahal. Tetangga. Anggap aja. Jauh ya, tak? ini ya. Kebetulan saya sendiri kan. Dulu saya kan berasal dari mana, Purwodadi ya kan. Dulu saya itu SMA. Saya itu SMA. Ketika saya SMA itu, mungkin kalian dari SMA apa dari sama, mungkin latar belakangnya sama? Latar belakang kalau saya sih mungkin lebih ke SMK ya. Oh, SMK. Mas Rian. Nah, saya itu Mas, kalau kata orang Solo itu STM, sekolah toko micek. Beneran, jadi sampai tidur, bangun lagi, pulang. Kita kan dari mungkin latar belakangnya beda ya. Ada yang dari SMK sama SMA. STM juga. STM. Apa bedanya SMK sama STM? Beda ya. Kalau di SMA itu dari kelas 2 itu dia udah dipersiapin untuk di perkuliahan. Kuliah nih. Di kelas 2 itu udah ditanya gurunya untuk kalian itu nanti mau kemana gitu kuliahnya. Bahkan sudah ditanya kuliah-kuliah atau dipersiapin nilainya kayak gitu-gitu. Atau dipersiapin kalian itu difokusin ke ini kayak gitu-gitu. Itu kalau SMA ya. Jadi jarang untuk lowongan pekerjaan itu jarang dibagikan di SMA. Dia lebih fokus ke jenjang perkuliahan gitu. Sekolah lagi lah ibaratnya lah. Nah, itu kan dari SMA. Kalau SMK itu yang saya dengar itu bener gak sih dipersiapin buat langsung kerja gitu? Siapa nih? Salah satu Mungkin yang dari Karanganyar. Kebetulan gini ya, Mas. Di SMK saya itu salah satu bursa kerja ya yang ada di Surakarta, itu pusatnya ada di situ. Selain di SMK Warga, ada di SMK 2, ada juga di SMK 9. Tapi kebetulan gitu, karena emang nggak tahu ya, karena saya suka belajar aja mungkin ya, belajar mengenai hal-hal baru, jadi makanya saya kuliah daripada saya ke dunia kerja itu sendiri. Saya juga merasa belum siap gitu loh untuk menjadi operator terus-terusan. Gitu ya, karena ini ya Pak, belum siap di dunia lapangan, jadi Bukan belum siap, kurang siap. siap. Kalau ini dari Mas Ota mungkin dari Jawa Tengah sama Jawa Barat mungkin beda gitu loh, ya kan? Tapi sayangnya saya SMK di Banten ya. Ya, jadi gini Kebal dong. Iya dong, jelas. Jadi gini ya, kalau menurut saya sih bagi teman-teman ya, memang kalau menurut saya sih mending di SMK dibandingkan SMA. Kenapa? Karena di SMK itu kalau menurut saya itu ada dua pilihan, Mas. Satu, kita dididik untuk bekerja, dan satu lagi kita bisa kuliah. Seperti itu kalau di SMK. Jadi di sana kita dituntut memang, ya notabene dituntut kita untuk kerja gitu. Tapi di situ juga ada peluang untuk kuliah. Sedangkan di SMA kan kita memang difokuskan untuk jenjang lanjut lagi lebih tinggi, seperti fokusnya. Tapi kalau di SMA itu kita dapat dua keuntungan, dua hal. Walaupun memang kebanyakan lulusan SMK ini memang belum siap sebenarnya, kata Mas Rian ini. Gitu. Gitu. Berarti yang mungkin yang di benak saya, kenapa kok kalian ini ya apa, ngambil, pantas kalian kok lanjut ke ambil Apa? pendidikan lagi ya Pak? Di Maksudnya perkuliahan gitu ya? Maksudnya gimana ini? Mungkin alasan kalian lah. Alasan kenapa kita ngambil pendidikan itu ya? Ngambil pendidikan lagi. Ya, dari saya ya.
Kalau saya sih memang dulu tuh apa ya namanya ya? Kenapa saya nggak mau di industri atau apa ya? Itu karena hidup di di industri itu ya kayaknya fisik saya nggak kuat gitu. Fisiknya nggak kuat. Jujur Salah- ya. ini beneran loh, salah satu alasan yang Alasan kuat sangat banget kuat. loh. Terus persaingan di industri itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Bagi orang-orang seperti saya kayaknya saya nggak bisa di sana gitu. Dengan saya lihat kesimpulan saya, oh saya ambil pendidikan aja gitu. Satu, saya juga lebih senang berinteraksi dengan ya anak-anak atau seperti itulah. Saya senang banget gitu. Ketika bercerita sama mereka itu saya senang banget. Seperti itu sih. Kenapa saya ngambil pendidikan gitu. Mungkin ada pandangan lain dari Mas Rian. Nah, saya keterima di pendidikan Mas. Ini nggak ada pilihan. Gak ada pilihan, Gitu. sebenarnya di pendidikan ya saya masuk. Nggak, sebenarnya kenapa sih alasan saya utamanya ya masuk ke dunia perkuliahan itu kembali lagi ke tadi, dan kenapa kok pendidikan, yaitu tadi keterima di pendidikan. Kalau nggak keterima di pendidikan saya maunya ke teknik langsung lah, jelas itu ilmunya lebih banyak. Cuma yang saya dapat di sini itu menurut saya juga jauh lebih banyak. Kayak treatment ke orang itu kan di dunia teknik murni sama pendidikan itu kan beda. Kayak kita nih misalnya kita ngobrol kayak gini, kalau di teknik murni itu belum tentu kita bisa ngobrol lepas kayak gini. Cuma karena basic kami berdua ini pendidikan, jadi ya udah biasa. Kami ya? Kami ya kan Oh iya. juga pendidikan. Oh iya. Jadi udah biasa gitu kan. Agak sensitif soalnya kami. Kami kita deh, Oh, kita iya. kita dulu enggak. Jadi kita Aku biasa. dan kamu terus. Aku dan kamu itu biasa gitu, ngomong gini gitu, menyampaikan ke orang apa, ke orang-orang banyak kan. Terus juga kayak bahasa teknik itu sama bahasa pendidikan itu beda. Jadi cara penyampaian itu juga lebih soft kalau orang pendidikan daripada orang-orang teknik menurutku. Kalau Mas Adib sendiri kenapa sih ambil sipil gitu? Dari SMA ke sipil loh, jauh loh itu. Nah, terus kan lebih ke SMA-nya apa itunya? MIPA SMA-nya apa? MIPA. Oh, MIPA. Terus kan ngambil lebih ke fisika atau Nah, itu apa bener. gitu, Bang. Malah itu kan jauh lebih Heeh. Lebih sesuai gitu loh nyangkut. dari udah tahapannya udah Iya, pas bener. gitu loh. Kok ini ujung-ujung ke sipil atau kan nanti mau ngukur apa? Bukan sih, lebih tepatnya itu ini ya apa? Pertama sih awal sih bingung sih. Mau ambil kuliah itu bingung. Kalau kuliah pasti kuliah karena emang apa SMA doang itu masih katanya orang tua sih masih perlu ilmunya lagi gitu. Oke lah, kita ngikut orang tua aja lah. Terus habis itu kok masih bingung apa maunya ambil apa, karena dulu basicnya di matematika, pengennya sih matematika gitu. Nah cuman ada temennya bapak itu dia di bidang konstruksi. Nah ditanya tuh, lu Dek, udah lulus SMA no? Kelas berapa no? Masih kelas 3 pak. Masih kelas 3 om. Nah habis itu ditanyain, dia pengen jadi apa? Pengennya jadi pengusaha Iron lah. Man. Tambangnya lah. Jadi Iron Man. Nah, itu disuruh lah masuk ke sipil. Entah gitu. itu, yang penting jurusannya sipil Oh, sih kalau penting sipil. dulu. Enggak pengaruh universitasnya mana, entah negeri ataupun swasta ataupun seperti apa, enggak penting. Yang penting Sipil ya. jurusannya sipil. Oke lah kita Sama ambil. makanya. Oke lah akhirnya ambillah sipil itu. Ya kayak gitulah, karena latar belakangnya ya itu apa? Dari orang tua juga gitu loh. Kan nggak tahu juga sipilnya nantinya ke arahnya mana kayak gitu. Itu belum tahu. Yang penting masuk sipil dulu gitu. Oh, Karena tahu dunia konstruksi. oh. Gitu sih. Tapi ini kan biasanya dari SMA nih ke sesuai jurusannya di SMA seperti apa gitu kan. Nah, tetapi Anda kan memilih ke sipil nih. Itu kan perlu adaptasi lagi gitu. Supit, tolong Pit. Perlu adaptasi lagi. Itu gimana itu? Adaptasi Nah. mungkin di apa ya? Ketika kuliah atau ketika gimana? Iya, ketika kuliah. Jadi kan dulu kan SMA kan. Nah, Nah, mungkin ada juga kan SMK pembangunan atau itu kan ada ya. iya iya. Nah, tapi kan ada dari SMA nih. Nah, SM kan bertolak belakang banget nih ke sipil gitu loh. Itu gimana itu? Cara adaptasi mungkin dari nol lagi atau gimana ya? Yang pasti kalau di pelajaran tentang apa konstruksi tentang teknik sipil gitu perlu penyesuaian sih karena memang lumayan berbeda gitu loh. Cuman kalau di perkuliahan kan emang semester apa 1-2 ini malah udah masuk kuliah. Oh iya, Nanti itu. Ya, cuman di kuliah kan ada treatmentnya sendiri. Jadi gimana caranya kuliah itu kampus itu bisa mentreatment mahasiswanya supaya bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Jadi nggak langsung
langsung dicicil sama wah Teori tentang itu ya. teori tentang itu enggak. Bertahap sih ya. Bertahap. Oke. Kayak Oke. gitu sih. Oke mas, Tapi menikmati ya nikmati kan. selama ini. Nikmat. Oh. Asik kan kuliah. Asik. Asik Terus lah. gini nih, ini mau tanya nih kan, setiap orang itu kan punya pandangan masing-masing ya. Kalau kata orang bahasa Indonesia itu sudut pandang kalau nggak salah. Nah itu sudut pandang atau kesan-kesan dari mas-mas ini waktu pertama kali kuliah itu gimana gitu? Dari sudut pandang masing-masing. Oke. Kayak saya misalnya, oh excited gitu. Ternyata kayak gini. Ternyata Hidup di kampus itu seperti ini. hidup di kampus itu disensor ya. Iya. Ternyata hidup di kampus itu kayak gini loh. Oke. Jauh kayak nggak kayak di SMK yang SMK-nya yang bodol atau orang kayak- Jawa Barat dan bodol SMK. Madol lah gitu kan. Itu gimana? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Mas silakan. Fatul mungkin. Mas Fatul. Oh, Patah. Ini apa tadi? Saya lupa kan. Kesannya dari Oh, kesan. menurut sudut pandang masing-masing. Pertama masuk kampus ya. Kesannya sih mungkin satu ya, merasa bangga bisa masuk kampus. Iya, Yakin? bangga. Ya walaupun saya di universitas cabang gitu kan. Cabang. Di Universitas Sabang di Semarang gitu kan. Dipikir kayak Tapi kan bank, itu- kantor cabang. Tapi kan gini loh, nggak semua orang bisa masuk sana gitu. Iya. Kita selalu bersyukur di situ. Betul. Apalagi saya dari jauh gitu kan ke sini gitu. Gitu. Tapi kesan pertama saya ke sini tuh ya satu bangga itu dan satu wah keren nih gitu kan. Iya ternyata setelah pandangan di luar itu keren, ternyata nggak sesuai apa yang kita harapkan. Maksudnya aku di sinetron keren ya bisa main, udah mandir, pulang gitu kan, main. Ternyata tugasnya numpuk ya. Tugas doang ini. Tapi ya satu mungkin kalau kuliah kan apa namanya dosen itu lebih nggak beda sama guru ya. Kalau guru kan kita lebih mengayomi kalau guru gitu kan. Iya. Kalau di sini tuh kayaknya kita dibiarkan itu lah. Bodohnya bodoh, pinternya pinter, kembali ke diri kita sendiri sih. Kalau kata orang Jawa gini mas, Gimana? terus cul, los nggak mikir. Dol. Tarik sis. Oke. Nah itu sih. Banyak ada transisi seperti itu. Mungkin dari dosen tuh mikirnya kita itu udah Udah gede dewasa gitu, ya? udah dewasa jadi bisa ambil mana yang oh ini penting ini enggak kayak kalau guru lah. Kalau guru kan lebih itu ya, Lebih mengayomi membimbing gitu. membimbing. Nah, sekarang sih mungkin kalau untuk dosen sendiri udah pada dewasa ini udah mahasiswa kok, Iya. udah maha. Iya. Maha itu kan tinggi. Padahal kalau gitu. bahasa Inggris sama aja mas. Sama ini. Sama-sama stupid. Iya. Mungkin karena budaya sih mungkin ya. Ya mungkin pandangan Mas Adit. Dari kakak Adit. Kesan pertama masuk kampus itu pertama kali masuk di kampus yang saya kuliahi itu pertama kali kaget ketika lihat gedung itu pertama kali. Bagus tuh gedungnya. Bukan itu saya lihat kayak perumahan gitu loh. Oh, ya, Oh, perumahan. Saya nggak bayangin kalau Perumahan lama, ternyata perumahan sebesar baru. itu. Perumahan apa rusun? Ya bersama lah. Orang tua saya itu bilang, "Loh, Dek, ini kantor apa ini?" Ya karena itu saking mungkin di desa ya, antara desa sama kota gitu. Jadi kelihatan bedanya jadi wah kok ini kayak siap apa enggak ya kayak mentalnya itu down dulu gitu Down dulu. karena udah lihat wah pemulainya kayak gini beda sama SMA dulu. SMA bagus Mas. SMA ya biasa lah Oh, biasa. standar SMA di daerah lah kayak gimana lah. Nah kayak gitu terus Daerahku bagus ya. SMA. kesan pertama kuliah sih cukup kaget ya yang pasti cukup kaget cukup wow gitu. Harus penyesuaian lagi adaptasi lagi Lagi ya. Sulang pasti. Iya. Salah satu ketemu teman baru juga ya, yang memang kepala beda-beda itu lah. Oke itu. Banyak ternyata. Dari pengalaman mas ini banyak banget ternyata. Kayak misal dari Mas Papa sendiri, Mas Abdul sendiri kan dari Jawa Barat tuh. Pasti di Jawa kan budayanya beda tuh. Walaupun sudah sama Jawa itu nggak jauh banget. Dari Sama-sama Jawa ya kita ya. Iya sama-sama Jawa, cuma kan budayanya beda kan. Iya. Terus dari Adib sendiri yang mohon maaf nih di desa pindah ke masyarakat urban. oh iya. Daerah ya Oh daerah. Banyak istilah daerah Oh daerah. desa. Bukan desa. Berarti rumahmu kota berarti? enggak ya enggak kota-kota Ujung kota ya. Ya, berarti di daerah urban pindah ke migrasi ke daerah ibu kota yang urban juga gitu. mungkin Bisa jadi kan? bisa jadi Kayak gitu. Kuliahnya di mana? Mas? Perbukitan apa? ya di inilah Ini gunung. Nah, kalau saya sendiri ya,
cukup excited sih sama mas-mas ini, dengan pengalamannya itu terbuka gitu ya sebenarnya. Jadi saya jadi tahu gitu loh, ternyata pandangan satu sama lain itu berbeda gitu loh. Kalau dulu saya kekeh banget tuh, kalau kuliah tuh kesannya tuh kayak gini, ya kamu juga harus kayak gini gitu. Goblok gak tuh? Enggak. Emang itu pandangan sendiri ya? Iya, ada yang gitu ya. Ini pandangan masing-masing. Terus sering berjalan waktu ketemu sama orang-orang jadi tahu gitu, ternyata setiap orang memang memiliki latar belakang sendiri yang memang membuat kesannya itu menjadi berbeda gitu dari setiap orang. Kayak saya sendiri yang walaupun saya lebih di desa lagi daripada saya lebih di daerah lagi, mungkin lebih pelosok, jauh lebih pelosok mungkin, tapi dari kecil saya sekolahnya itu kebetulan nih mas jauh lebih kota daripada kampus saya sekarang. Oh gitu. Jadi nggak kaget, hawanya juga sama rumah saya juga nggak beda jauh. Terus masalah makan ini yang agak itu ya, dulu juga ngekos juga ya no problem lah sama makan, cuma ya itu tadi orang-orang kalau dulu saya sekolah itu orangnya lingkupnya itu paling satu kota, sekarang satu Indonesia coy gitu. Kan ada teman-teman saya yang dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan mah deket ya, saya juga rumahnya ujung selatan. Terus di Ujung barat gitu ya? iya, enggak lah, masih ada dari Aceh ya, ujung utara gitu. Jadi ya emang menyatukan pikiran orang-orang itu susah ya, apalagi dari apa namanya, mohon maaf nih gue apa ya, kayak beda-beda daerah itu susah banget gitu. Jadi pertama tuh kaget tuh waktu ngobrol nih sama orang Sumatera nih, mohon maaf nih, yang memang nada bisanya agak tinggi daripada orang Jawa. Kaget tuh wah, orang kok bentak-bentak baru kenal. Ternyata semakin di sana semakin saya tahu emang orang sana itu nada bicaranya lebih tinggi daripada orang Jawa. Terus kayak orang timur ya, yang jauh lebih cepat gitu, temponya itu cepat banget tuh. Iya. Ngomong bahasa Indonesia juga cepat. Kita juga ini ngomong apaan, tapi lama-lama kita tahu ternyata ya memang kayak gitu ritme mereka. Gitulah. Ini ya apa, kalau kesan pertama di kampus itu, kesan pertama kali masuk, pertama kali ini apa, lebih ke ininya, mungkin ospek mungkin, atau Ferry mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya waktu ospek mungkin. Apa saya dulu nih sekalian? Ini Ya, sekalian. waktu jadi maba lo ya. Dulu saya verifikasi itu belum punya kos, dan saya nyari kos kalian tuh belum ada kamar mandinya coy. Bayangkan coy, gimana tuh? Di pom bensin ya? Jadi ke kos dengan kos di gang dalam ya, di dalam gang. Kita mandi pagi-pagi tuh, mau subuh ke pom bensin yang jaraknya 2 kilo dari kos. Bayangkan gimana tuh? Padahal depan kos, aku musola. Waktu masuk musola, nggak ada kamar mandi juga. Masa mau mandi di tempat wudhu? Berarti malam-malam ya, Bener, malam-malam. itu excited banget. Kayak sesuatu hal yang belum pernah kita rasain gitu. Gara-gara dulu waktu SMK ya ngekos udah ada kamar mandinya gitu. Nah ini jauh dari rumah, sampai sini udah dapat kos, belum ada kamar mandinya kan, bingung sendiri. Untung ada pom bensin. Coba kalau nggak ada, nggak tahu lagi. Nggak lagi. Terus juga waktu kesan pertama jadi mahasiswa baru, terutama waktu ospek ya. Siapa sih yang nggak terpana sama orasi terus ini mahasiswa? Wah, ini kayak Iya, iya. ini mah punya cita-cita aja deh. Enggak sih, cuma cita-cita dari kita semua. Siapa sih yang nggak terpana? Maksudnya itu keren. Itu pasti ada, semua mahasiswa saya rasa seperti itu. Ketika seorang pemimpinnya itu beroperasi atau berbicara di depan umum, pasti punya target dan diiming-imingi sama mas-masnya. Kamu mau jadi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa apa tadi? Maksudnya Apa ya? Kura-kura. bukan gitu Kelihatan. yang Berorganisasi apa gimana? ya itu dulu tuh ada kayak gitu loh, kamu dipilih kamu berprestasi atau Kupu-kupu. orasi gitu loh, Oh, itu maksudnya. prestasi di akademik atau ke organisasi prestasinya, disuruh pilih di situ dan akhirnya wah kalau bisa dua-duanya kenapa enggak, Itu Iya. kedepannya gitu. Gitu ya. Kalau nih waktu jadi maba gitu ya. Itu jelas kalau bisa dua-duanya kenapa enggak. Emang ospek itu emang ini membutuhkan benar-benar membutuhkan karakter ya. Iya, membutuhkan karakter di awal. Dari Mas Wata mungkin apalagi dari jauh ya. dari jauh ya. Dari jauh ke Jauh. sini gitu. Gimana itu? Pertama kali ospek. Kesannya sangat luar biasa ya. Kita
waktu itu dipertemukan dengan teman-teman yang beda daerah itu. Heeh. Dan terkadang lucu ketika kita berbicara bahasanya masing-masing gitu. Seperti itu. Tapi ada satu kesan juga sih pas dulu saya mahasiswa baru, pas waktu itu ada pengisi materi itu dari Pak Menteri waktu itu. Tapi, Siapa sih waktu itu? Pak Anies ya? nah, Menteri Pendidikan itu Pak Anies. Oh, Iya Pak Anies. Justru pas itu tuh 2016 kan ya? 2016. Kan ente juga sama. Enggak, maksudnya waktu itu menterinya itu gitu loh, belum ganti. Oh iya, belum diturunkan. Nah, saya tuh punya emosional sangat tinggi kepada beliau itu. Yang namanya Anies Baswedan itu. Pak Anies itu. Jadi saya tuh kurang terlalu respect waktu itu, kurang terlalu wah gitu kan. Sedangkan teman-teman saya itu sangat mengagumi beliau gitu loh. Iya, saya juga merasakan itu. Terus Mengagumi beliau. Tapi saya sendiri pasti gitu kan. Nah, karena kenapa waktu sebelum saya lulus itu saya sempat itu dulu sama beliau pas saya dulu SMK. iya. Nah, saya sempat diomel-omelin sama dia sih. Jadi singkat cerita ya saya diomel-omelin dia. Terus pas di kampus ternyata ketemu beliau gitu loh. Iya. Apa sih gitu. Gimana ya? Ya, mungkin cuma saya doang yang punya perasaan apa sih gitu. Tapi ya teman-teman yang lain itu sangat luar biasa menyambut beliau. Karena beliau kan ya luar biasa juga sih sebenarnya. Iya. Saya punya emosi tersendiri kepada beliau pas masa SMK dulu. Salah satu itu. Enggak lah. Enggak sampai sekarang. Sekarang luar biasa dia. Ya. Terus yo sama Mas Rian tadi, kita pasti punya suatu tokoh yang kita kagumi. Nah, kok bisa ya gitu. Apalagi yang memang beliau dia bisa aktif di semua gitu loh, nggak hanya di akademik dan non akademik, itu bisa aktif semua. Susah loh nyari yang bisa aktif semua. Contohnya saya juga nggak bisa ternyata. Apalagi saya sampai sekarang belum sidang. Saya juga belum sidang itu. Belum sidang tilang kan. Tilang. Tapi sebenarnya mungkin ya masih ada gitu loh mahasiswa yang berprestasi dan juga organisasi. Banyak Banyak juga ya. banyak. Cuman kebetulan belum melekat pada diri kita gitu. Iya. Mungkin kita nggak ditakdirkan buat ke situ gitu. Justru kita Lebih digabung ke kok. mahasiswa yang biasa-biasa aja, cuma punya karya gitu mungkin. Jangan kan berprestasi, perasaannya gagal kok teman kita. Apaan? Enggak. Awas ya, awas ya lo. Ternyata karena saya terbiasa Berorganisasi. berorganisasi, setelah saya jalannya kuliah gitu, kuliah pulang ke kos ngapain gitu loh.